Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dari Prodi Perbankan Syariah Reguler. Dan di sini saya akan menjawab beberapa soal dari soal UAS semester 2. Yang pertama yaitu buatlah mind mapping dari ruang lingkup psikologi umum dan jelaskan. Ruang lingkup psikologi. Untuk pengertiannya dulu dari psikologi adalah suatu keilmuan mengenai tingkah laku individu secara umum. Nah, ruang lingkup juga ada dalam ruang lingkup ada kognisi, emosi, dan konasi. Untuk kognisi sendiri yaitu hal yang berkaitan dengan pemahaman dan pemikiran individu. Emosi yaitu gejala jiwa yang menonjol dan bisa menimbulkan gejolak jiwa. Untuk konasi yaitu hal yang berkaitan dengan kemauan, kehendak, atau keinginan individu. Di dalam ruang lingkup juga terdapat psikologi khusus. Psikologi khusus merupakan psikologi yang digunakan untuk kepentingan lapangan atau praktis. Psikologi khusus dari berbagai macam ilmu psikologi yang dikhususkan pada bidang tertentu. Di antaranya psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi topologi, psikologi psikopatologi, psikologi pendidikan, psikologi abnormal, dan sebagainya. Untuk soal yang kedua, pilihlah salah satu proses mental yang terjadi pada manusia di bawah ini kemudian jelaskan. Dan di sini saya memilih untuk tentang motivasi. Nah, motivasi sendiri berasal dari kata lain mover yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya to move. Motivasi diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motif tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dengan faktor-faktor lain, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi juga bisa bentuk usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan suatu kegiatan ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Motivasi mempunyai peran strategis dalam aktivitas belajar seseorang. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa motivasi. Tidak ada motivasi berarti tidak ada kegiatan belajar. Agar peranan motivasi lebih optimal, maka prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya diketahui, tetapi juga harus diterangkan dalam aktivitas sehari-hari. Konsep motivasi ini dijelaskan oleh Suwanto. Yang pertama ada model tradisional. Untuk motivasi pegawai agar gairah kerja meningkat, perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Selanjutnya, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan dan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Jenis motivasi, ada motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Untuk intrinsik yaitu adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Nah, sebagai contohnya itu seseorang yang sedang membaca, tidak usah ada yang menyuruh atau mendorongnya, dia sudah rajin mencari buku-buku untuk dibacanya. Kemudian, kalau dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukannya, misalnya kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik ini adalah ingin mencapai tujuan yang terkandung di dalam perbuatan belajar itu sendiri. Motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Sebagai contoh itu, seseorang itu belajar karena tahu besok paginya akan ujian dengan harapan akan mendapatkan nilai yang baik, sehingga akan dipuji oleh teman-temannya, orang tuanya, dan siapapun itu. Jadi, yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik atau agar mendapat hadiah. Sekarang soal nomor 3.
Menurut Anda, bagaimana kepribadian manusia terbentuk? Faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang? Jelaskan. Di sini saya akan menjawab tentang kepribadian terbentuk nih. Kepribadian terbentuk melalui interaksi sosial yang terjalin antara seorang individu dengan orang-orang di sekitarnya. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, konsep kepribadian sangat lekat dengan konsep sosialisasi. Proses terbentuknya kepribadian berjalan beriringan dengan proses sosialisasi yang dialami oleh individu. Faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Perubahan dalam kepribadian tidak bisa terjadi secara spontan, tetapi merupakan hasil pengamatan, pengalaman, tekanan dari lingkungan sosial budaya, rentang usia, dan faktor-faktor dari individu. Pengalaman tentang usia dari faktor-faktor dari individu. Nah, diantaranya itu ada pengalaman awal. Ini pentingnya pengalaman awal masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Pengaruh budaya. Dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Kondisi tubuh menentukan apa yang dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan seseorang. Secara tidak langsung, seorang akan merasakan tentang tubuhnya yang juga dipengaruhi oleh perasaan orang lain terhadap tubuhnya. Daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya dimiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik. Dan bagi mereka yang memiliki karakteristik menarik akan memperkuat sikap sosial yang menguntungkan. Intelijensi. Perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan ia sombong, dan anak yang kurang pandai merasa bodoh apabila berdekatan dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Jadi yang pandai didekati, yang bodoh dijauhi. Emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dikenali sebagai orang yang tidak matang. Penekanan ekspresi emosional membuat seseorang murung dan cenderung kasar, tidak mau bekerja sama dan sibuk sendiri. Nah, nama. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri. Namun pengaruh itu hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang berarti dalam hidupnya. Untuk keberhasilan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri. Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu. Penerimaan sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. Sebaiknya, anak yang tidak diterima dalam lingkungan sosialnya akan membenci orang itu, cemberut, dan mudah tersinggung. Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak anak adalah bersama keluarga, dan dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. Perubahan fisik. Pada perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya perubahan kematangan fisik yang mengarah kepada perbaikan kepribadian. Akan tetapi, perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dari jawaban UAS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.